Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang kita terima setiap saatnya, wabil khusus ni'mataini 'azimataini sebagai nikmat Islam dan iman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita yang terus-menerus kita bisa menjadi orang-orang yang nanti akan terjamin kehidupan kita di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, meneruskan apa yang tadi malam saya sampaikan, pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar melaksanakan perintah-perintah Allah saja, bukan sekedar menggugurkan perintahnya, tapi lebih dari itu bahwa kita sebagai hamba itu memang membutuhkan, memerlukan doa yang ijabah, yang diijabah, yang dijawab, yang dikabulkan. Apakah setiap doa dikabulkan? Menurut teks firman Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku pasti menjawab, mengabulkan, mengijabah. Namun para ulama kemudian menafsirkan bahwa tidak kemudian setiap doa itu dijawab seperti itu. Ada doa yang dijawab, ada doa yang diijabah, yang dikabulkan semasa hidup di dunia, tapi tidak sedikit doa yang ijabahnya ditangguhkan menjadi simpanan yang akan dipanen nanti di yaumil qiyamah. Bisa jadi doa kita tentang dunia, tapi disimpan karena ada ketentuan lain yang harus terjadi pada kehidupan kita, tapi kemudian doa itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikaruniakan kepada kita selama hidup di yaumil qiyamah. Wa ijabatut du'ai tashmulul hidayah lil asbab kataisiri subul rizqi. Ijabah kepada doa itu meliputi petunjuk terhadap sebab-sebab. Misalnya mudahnya mendapatkan jalan untuk mendapatkan rezeki, mudahnya mendapatkan jalan, mendapatkan cara, mendapatkan wasilah untuk datangnya rezeki. Wasyifa, mudahnya wasilah atau mudahnya sebab
untuk sembuhnya seseorang dari penyakit. Wan najah, bisa jadi doa ijabah itu merupakan bentuknya seperti misalnya mudahnya sebab seseorang menjadi sukses. Wa tahqiqin nata'ij al-mutarattabah 'alal asbab bit taufiq war ri'ayah, dan terrealisasinya berbagai sebab yang undosok. Ada sebab seseorang mencapai satu kesuksesan, tapi sebab itu begitu mudahnya seseorang tiba-tiba sukses gitu aja, tiba-tiba seseorang sembuh gitu aja, tiba-tiba seseorang dapat rezeki gitu aja. Namanya ada rezeki nomplok. Itu juga tidak lepas dari sebab. Maka yang disebut sebagai ijabatul doa atau terkabulnya doa itu bukan hasil akhir, tapi sebabnya. Mengapa? Karena segala sesuatu pasti ada sebabnya. Allah menciptakan sebab. Maka di awal-awal saya menyampaikan bahwa hidup ini yang paling utama adalah bagaimana munculnya sebab-sebab terjadinya sesuatu yang membahagiakan. Karena tidak mungkin seseorang meminta rezeki lalu tiba-tiba ada sepiring nasi di dekatnya untuk dimakan. Itu tidak mungkin. Yang terjadi adalah diciptakannya sebab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kenal ada orang. Orang ini punya satu peluang dan kemudian dimudahkan dirinya untuk menjalani peluang tersebut. Tiba-tiba dari peluang itu, oh ternyata hasilnya luar biasa banyak. Misalnya seorang nelayan dibuatkan sebab oleh Allah ketemu dengan seorang bos yang gede. Tiba-tiba lagi jalan aja ke Cilacap, ketemu, kemudian saya mau bikin cold storage di mana ya? Ketemunya seorang nelayan, ngomongnya cold storage, ya sudah langsung ditangkap itu peluang. Itu cold storage langsung dibikin. Siapa yang bikin? Ternyata duitnya si bos yang kaya mungkin dari Jakarta. Siapa yang membuat sebab? Mengapa orang itu tiba-tiba datang ke Cilacap? Ya itu semuanya pekerjaan yang dibuat oleh musabbib. Musabbib adalah zat yang membuat sebab, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah kaum muslimin, para ulama membuat satu formula bagaimana seseorang itu supaya doanya terkabul. Ada banyak ulama yang membuat patron. Patron itu apa? Patron itu ya pattern, artinya pola ya, pola yang dibuat. Salah satunya adalah Imam Ibnu Atha. Beliau mengatakan kalau mau doa kalian itu diijabah itu sekali lagi tadi Allah membuat sebabnya ya. Diijabah caranya adalah satu, hifdzul qalbi indal wihdah. Ada 4 sebab, ada 4 kondisi, ada 4 syarat yang harus kita penuhi supaya doa kita cepat diijabah. Agar Allah menciptakan sebab untuk doa-doa kita. Yang pertama, menjaga hati ketika sedang sendiri. Sedang sendiri ini menyebabkan orang merasa tidak ada yang mengawasi, sehingga orang bisa melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena hatinya sudah merasa tidak ada yang mengawasi, padahal Allah Ar-Rahim, Allah Maha mensupervisi. Yang kedua, kaum muslimin,
hifdzul lisan ma'al khalqi. Agar doa kita dijabah, jagalah lidah, jagalah lisan, jagalah mulut, jagalah tangan, jempol dari komen maupun bicara yang tidak semestinya kepada sesama makhluk. Artinya kepada tetangga, kepada teman, kepada siapapun orangnya, wabil khusus manusia, ya. Bahkan ma'al khalqi ini nggak cuma manusia, tapi tentu yang dimaksud adalah kepada manusia. Jaga lisan itu kalau bicara, tapi sama dengan bicara ya komennya di dalam media sosial, melalui WA, melalui apa saja. Harus menjaga supaya orang tidak terganggu kedalamannya atau psikologinya. Maksud saya psikisnya. Yang ketiga, hifdzul aini 'anil nadhar ila ma la yahillu. Menjaga mata dari melihat hal-hal yang tidak halal. Sudah, ini tidak usah dipanjangkan. Ini pasti tahu yang halal mana, yang haram mana. Kanjeng Nabi Muhammad diutus di dunia ya untuk itu, untuk menunjukkan kepada kita semua mana yang halal, mana yang haram. Nah, sudah tahu kita kalau memandang kepada yang haram, maka itu akan menyebabkan doa kita tidak diijabah atau tertunda ijabahnya. Kemudian yang terakhir adalah hifdzul baton minal haram, yaitu menjaga perut, tidak makan makanan yang haram. Ya, kalau menjaga perut berarti nggak cuma perut, karena makan di dalam konteks hukum ya itu termasuk menguasai, apakah menggunakannya, apakah meminjamnya, ataukah semua yang bermanfaat untuk diri kita itu disebut di dalam Al-Quran sebagai akal atau makan ya. Sehingga kalau kita menggunakan uang yang haram untuk membeli baju, nah itu juga termasuk hifdzul baton minal haram. Sama saja, semua yang haram tidak boleh berada di tubuh kita. Kalau batin ini adalah tempat di mana semua masuk ke dalam tubuh kita. Dan kaum muslimin, sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan, doa kata Rasulullah adalah silahul mukmin, senjatanya orang mukmin. Kalau orang berperang tanpa senjata, ya dia pasti kalah, ketembak. Kalau kita hidup tanpa berdoa, maka kita akan kalah karena kita membutuhkannya. Kita butuh amunisi, kita butuh senjata untuk menjalani hidup ini. Dan yang terakhir, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu core-nya, mukh itu inti atau otaknya atau apa? Ibadah itu inti dari ibadah adalah doa. Kita sholat ya berdoa, kita apa-apa juga berdoa. Bahkan mau membaca Quran juga berdoa. Setelah baca Quran berdoa. Di dalam Quran yang kita baca juga doa-doa. Maka doa adalah mukhul ibadah, core of the core-nya ibadah. Allahul hadi ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.